Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan analisis butir soal pada soal uraian dan soal pilihan ganda. Yang pertama adalah soal uraian. Terdiri dari 4 teknik analisis butir soal. Yang pertama adalah validitas, kedua reliabilitas, ketiga tingkat kesukaran, dan keempat daya pembeda. Untuk melakukan analisis butir soal, kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama adalah uji validitas. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji validitas yaitu yang pertama kita membuat tabel seperti berikut. Selanjutnya, kita memasukkan skor-skor yang telah diperoleh oleh siswa. Langkah ketiga, setelah semua skor dimasukkan, selanjutnya adalah menjumlahkan setiap skor yang diperoleh oleh siswa. Langkah keempat yaitu melakukan uji validitas dengan menghitung R-hitung untuk setiap butir soal. Caranya adalah dengan mengkorelasikan skor butir dengan skor total. Adapun caranya yaitu kita ketik sama dengan korel dalam kurung ini adalah skor butir soal nomor 1 dan selanjutnya kita lihat skor totalnya di sini berada pada K3 sampai K144. Setelah itu, tekan Enter. Nah, diperolehlah R-hitung pada soal nomor 1. Untuk menghitung R-hitung pada soal nomor butir 2 dan seterusnya, caranya seperti ini. Jadi sudah dapat dilihat R-hitung dari setiap butir soal. Langkah selanjutnya yaitu menentukan R-tabel. Untuk menentukan R-tabel, kita harus memperhatikan tabel R. Di sini tabel R itu dengan rumus N kurang 2. Adapun N-nya di sini adalah jumlah seluruh siswa. Jumlah seluruh siswa di sini adalah 142 dikurang dengan 2 yaitu 140. Kita lihat tabel R pada taraf signifikansi 5% pada nomor 140. Yaitu sebesar 0,1648. Jadi dimasukkan di sini. Untuk R-tabel sama pada seluruh butir soal. Langkah selanjutnya yaitu dengan menentukan kriteria dari butir soal. Apakah soal tersebut valid atau tidak? Caranya yaitu dengan memperhatikan R-hitung dan R-tabel. Jika R-hitung lebih besar daripada R-tabel, maka soal dinyatakan valid atau signifikan. Namun jika R-hitung lebih kecil daripada R-tabel, maka soal dinyatakan tidak valid. Caranya yaitu kita ketik sama dengan if dalam kurung. Di sini kita lihat R-hitung pada soal nomor 1 terdapat pada kolom B baris 145.
B145 lebih besar. Lalu kita lihat R tabel di sini berada pada kolom B baris 146. B146, valid, drop, balas kurung, lalu tekan enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa butir soal nomor 1 itu valid karena memiliki R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Jadi dapat dilihat bahwa semua butir soal merupakan soal yang valid karena setiap soal memiliki R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Analisis butir soal yang kedua adalah reliabilitas. Untuk menentukan reliabilitas, kita menggunakan soal yang valid. Jadi, jika terdapat soal yang tidak valid, maka butir soal tersebut tidak digunakan untuk melakukan uji reliabilitas. Jadi, hanya butir-butir soal yang valid yang digunakan untuk melakukan uji reliabilitas. Karena tadi semua butir soal yang kita hitung merupakan soal yang valid, maka semua butir soal ini digunakan untuk melakukan uji reliabilitas. Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji reliabilitas yaitu yang pertama adalah kita menentukan K. K di sini maksudnya adalah jumlah butir soal. Di sini jumlah butir soal yaitu 9 butir. Jadi di sini ditulis 9. Selanjutnya kita menentukan var T. Maksudnya di sini var T adalah varian total. Jadi varian dari skor total. Caranya yaitu kita ketik sama dengan var kurung. Kita lihat di sini skor total berada pada kolom K baris 4 dan sampai dengan kolom K baris 145. Jadi K 4,2 K 145 balas kurung enter. Selanjutnya var I. Maksudnya di sini adalah varian item. Jadi varian dari setiap butir soal. Caranya yaitu sama dengan var kurung. Kita lihat pada butir soal nomor 1 berada pada kolom B baris 4 sampai dengan kolom B baris 145. Selanjutnya kita tarik seperti ini untuk melihat varian item dari butir soal lainnya. Selanjutnya yaitu jumlah dari seluruh varian item. Sama dengan sum jadi ini adalah jumlah dari varian itemnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung reliabilitas menggunakan rumus alpha. Adapun rumusnya yaitu R11 sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 dikurang sigma SB kuadrat per ST kuadrat. Jadi kita masukkan sesuai dengan rumus sama dengan K. Di sini K berada pada kolom B baris 146. Jadi B146 dibagi B146 dikurang 1 dikali 1 dikurang sigma SB kuadrat. Di sini maksudnya adalah jumlah dari varian item. Varian item di sini berada pada kolom B baris 149. Jadi B149 dibagi ST kuadrat maksudnya adalah varian total. Di sini varian total berada pada kolom B baris 147. Jadi B147. Lalu tekan enter.
Jadi dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas yaitu sebesar 0,84. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan apakah soal tersebut reliabel atau tidak. Adapun kriterianya, jika nilai alfa ini lebih besar daripada 0,60, maka soal dinyatakan reliabel. Caranya yaitu kita ketik sama dengan if kurung alfa ini berada pada kolom B baris 150. Jadi B 150 lebih besar 0,6, reliabel tidak reliabel. Soal tersebut merupakan soal yang reliabel karena memiliki nilai Cron batch alpha lebih besar dari 0,60. Analisis butir soal yang ketiga adalah tingkat kesukaran. Untuk mencari tingkat kesukaran, terlebih dahulu kita mencari rata-rata dari tiap butir soal. Pertama, kita totalkan tiap butir soal. Selanjutnya kita cari rata-ratanya sama dengan total dibagi jumlah seluruh siswa. Di sini jumlahnya adalah 142. Jadi ini adalah rata-rata dari setiap butir soal. Selanjutnya kita masukkan skor maksimal untuk tiap butir soal. Selanjutnya kita mencari tingkat kesukaran yang biasa diberi simbol P yang artinya proporsi. Caranya yaitu sama dengan min dibagi skor maksimal. Langkah selanjutnya yaitu menentukan kriteria dari tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran memiliki 3 kriteria, yaitu sukar, sedang, dan mudah. Cara untuk menentukannya yaitu sama dengan if kurung. Di sini kita lihat nilai P berada pada kolom B baris 149. Jadi B 149 lebih besar sama dengan 0,71, tanda kutip mudah if kurung B 149 lebih besar sama dengan 0,31, sedang if kurung B 149 lebih kecil sama dengan 0,3, sukar. Dapat dilihat bahwa untuk butir soal nomor 1 termasuk ke dalam soal yang mudah. Analisis butir soal yang keempat yaitu
Daya pembeda. Untuk menentukan daya pembeda terlebih dahulu harus diurutkan skor siswa dari yang tertinggi ke terendah. Caranya yaitu kita blok dari sini. Selanjutnya kita pilih sort and filter, lalu kita klik yang kedua, maka akan berubah skor siswa dari yang tertinggi ke terendah. Selanjutnya, setelah diurutkan, dalam menghitung daya pembeda harus diperhitungkan 27% jawaban dari siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Adapun 27% dari 142 siswa ini adalah berjumlah 38. Jadi kita harus menggunakan 38 siswa dari kelompok atas dan 38 siswa dari kelompok bawah. Langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari rata-rata dari siswa kelompok atas dan kelompok bawah. Jadi tadi 27% dari 142 siswa itu adalah berjumlah 38. Jadi yang pertama adalah kelompok atas. Kita ambil jawaban dari 38 siswa kelompok atas. Selanjutnya, dijumlah. Selanjutnya, N di sini maksudnya adalah jumlah siswa. Jadi jumlah siswa kelompok atas yaitu 38. Selanjutnya, mencari rata-rata dari siswa kelompok atas, yaitu sama dengan total dari skor butir nomor 1 dibagi dengan jumlah seluruh siswa. Selanjutnya, kita mencari rata-rata dari skor siswa kelompok bawah. Jadi, kita mengambil 38 jawaban siswa kelompok bawah. Selanjutnya dijumlah. N-nya di sini 38. Selanjutnya rata-rata total dibagi jumlah siswa. Baiklah, setelah rata-rata dari kelompok atas dan rata-rata dari kelompok bawah diperoleh, selanjutnya dikurangkan, jadi sama dengan rata-rata kelompok atas dikurang dengan rata-rata kelompok bawah. Jadi pada soal nomor 1, di sini rata-ratanya berada pada kolom N dan baris 44. Jadi N44 dikurang min B di sini berada di antara kolom N baris 88. Jadi N 88. Selanjutnya, kita tuliskan skor maksimal dari setiap butir soal. Selanjutnya, kita mencari daya pembeda atau biasa diberi simbol D yang artinya diskriminasi. Jadi, cara untuk mencari diskriminasi atau daya pembedanya yaitu sama dengan hasil pengurangan dari
rata-rata kelompok atas dan bawah dibagi dengan skor maksimal. Selanjutnya adalah kita akan menentukan kriteria dari setiap daya pembeda dari butir soal ini. Untuk menghitung daya pembeda, caranya yaitu sama dengan if kurung. Di sini nilai D berada pada kolom N baris 92. Jadi N 92 lebih besar sama dengan 0,4 sangat baik if N 92 lebih besar sama dengan 0,3 baik if N 92 lebih besar sama dengan 0,2 cukup. If N 92 kurang dari 0,2 jelek. Jadi dapat dilihat untuk soal nomor 1 memiliki daya pembeda yang baik. Jadi nilai D-nya berada di antara 0,30 sampai 0,39.